Assalamualaikum semuanya. Bakso seafood kuah ini tuh enak banget. Satu resep 40 ribuan, jadinya 20 porsi buat teman-teman yang suka banget nih. Dan harganya lumayan mahal kalau beli di luar. Yuk kita langsung aja recook di rumah. Modalnya bener-bener cuma 40 ribu, jadinya sebanyak ini. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 250 gram odeng. Nanti odengnya aku bakalan kasih rekomendasi di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja beli di situ. Jadi ini sebelum aku potong-potong, aku bakalan pisah-pisahin dulu seperti ini ya. Ini tuh 1/4 kilo, isinya sekitaran 10 lembar. Kalian bisa lihat sendiri tuh, kayak gini aja bentukannya. Dan untuk mereknya kalian bisa lihat sendiri, aku pakai merek ini ya. Next aku bakalan siapin telenan. Aku bakalan potong belah dua kayak gini. Maksud aku bagi dua ya. Ini aku belah duanya atau bagi duanya bener-bener super kira-kira aja. Jadi kayak pendek enggaknya aku juga nggak tahu ya teman-teman ya, tapi ini pastinya ya ukurannya nggak semuanya sama, tapi ya nggak apa-apa, ini masih oke banget buat dicoba. Jadi nggak harus bener-bener sama gitu loh teman-teman, tapi kalau kalian orangnya bener-bener teliti banget bisa satu persatu aja sih. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siapin kukusan. Ini kita kukus sebentar aja, kurang lebih 2 menitan aja, biar dia tuh kayak letoy gitu loh teman-teman. Kalau dia letoy nanti kalau ditusuk dia tuh nggak pecah tuh, kayak gini aja. Ini tuh kalau kalian nanya wajib banget apa enggak, wajib banget teman-teman. Kalau kalian pengen ditusuk-tusuk, ini harus dikukus sebentar kayak gini, biar dia tuh nggak pecah gitu loh kalau kita bentuk-bentuk nanti. Ini dipastiin lagi kukusannya tuh udah mendidih ya pas kita masukinnya. Dan kurang lebih setelah 2 menit ini dia hasilnya. Kalau udah kayak gini kita langsung aja dinginin dulu ya. Kita angkat langsung aja, takutnya kalau kelamaan nanti dia lembek teman-teman. Dan lanjut di sini juga aku udah siapin sosis. Sebenarnya untuk sosisnya ini tuh cuman selingan aja sih, biar nggak itu aja isiannya. Tapi kalau mau di skip atau diganti bakso ikan, bakso apa, itu terserah kalian. Nyari yang muda-muda aja, aku bakalan pakai sosis terus aku potong serong seperti ini. Seperti yang aku omongin, ini boleh banget di skip ya. Ini biar ada variannya aja sih, biar nggak cuma 2 varian gitu loh teman-teman. Ini kalau kalian salvok sama pisau set aku ini, kalian bisa langsung aja cek juga di deskripsi ya. Ini tuh set pisau yang isinya lumayan banyak banget. Harganya cuma 70 ribuan aja, lengkap sama raknya juga ya, dan ada guntingnya juga. Ini untuk sosisnya langsung aja aku pindah. Untuk sosisnya ini bisa pakai merek yang lainnya, terserah kalian, gak harus seperti yang aku punya ya. Ini tadi telenan aku kebalik teman-teman, sorry banget. Dan di sini juga aku udah siapin cikua mini. Untuk cikua mininya juga sama, aku pakai 250 gram atau kurang lebih setengah bungkus ya. Untuk mereknya kalian bisa lihat sendiri di video ya, aku pakai merek itu. Kalau kalian nggak mau repot nyari, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Aku semuanya ini tuh beli online kecuali sosisnya ya. Sosisnya aku beli offline teman-teman. Ini kalau udah kita langsung aja masukin, dicampur juga nggak apa-apa teman-teman, karena ini nanti kalau udah dimasak kita tinggal cemplung-cemplungin aja. Lanjut di sini aku udah siapin odeng yang udah kita kukus tadi, dan di sini juga aku udah siapin tusuk sate. Aku bakalan langsung aja siap bentuk, kurang lebih bentukannya kayak gini ya. Kita lipat 3, terserah sih kalau mau dilipat seperti yang aku punya atau kayak gimana. Nah itu terserah kalian. Selanjutnya kita langsung aja tusuk kayak gini. Ini tusuknya kayak orang ngejahit gitu loh teman-teman. Tuh kayak gini aja, gampang dan mudah banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, dia jadi lebih lentur gitu loh gara-gara dikukus dulu. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Ini untuk satu resep jadinya kisaran 20 porsi.
Ini tuh bener-bener super ngenyangin banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang suka nyemil-nyemil, terus kadang kalau lagi jalan-jalan di luar beli kayak gini per porsi 20 ribu, dan itu tuh berasa banget. Wajib banget sih nyobain ini. Walaupun ini tuh rusak kayak gini, ini masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Bener-bener gak mubazir kalau kalian nyobain resep aku ini ya. Kalau udah, kita langsung aja siapin bumbunya. Bumbunya gampang banget. Di sini aku ada bawang merah, bawang putih, terus di sini juga aku ada cabai rawit. Di sini aku udah siapin blender dan udah aku isi air. Untuk cabai rawitnya ini kurang lebih aku pakai 50 gram aja ya. Terus di sini ada 5 siung bawang putih. Ini sebelum aku masukin bawang putihnya, aku bakalan iris-iris seperti ini biar nanti hasil bumbunya tuh bener-bener halus ya teman-teman ya. Dipasin lagi, jangan sampai ada gerindilan. Aku nggak rekomen pakai chopper, soalnya chopper itu kan kasar ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada 8 siung bawang merah, sama bawang merahnya juga aku potong-potong seperti ini. Sebenarnya ini kira-kira juga nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak harus ikut takaran. Soalnya kan kadang kalau kita beli bawang merah yang ukurannya gede-gede gitu kan, nggak mungkin juga kita pakai 8 siung kan. Soalnya ini tuh aku pakai yang kecil-kecil, menurut aku 8 siung itu cukup banget. Kalau udah, kita langsung aja blender sampai dia bener-bener halus ya. Aku rekomendasiin emang bener-bener super halus biar nanti kuahnya tuh nggak ada teksturnya gitu loh teman-teman. Kalau udah, kita langsung aja masak dia. Ini sebelum aku tambahin minyak, aku bakalan susutin dulu ya airnya ya. Soalnya ini airnya kebanyakan gitu. Soalnya kalau nggak disusutin dulu, minyaknya tuh nanti muncrat-muncrat gitu loh teman-teman. Jadi kayak panas gitu di tangan, kayak bakalan muncrat-muncrat di tangan. Jadi biar kita nggak panas gitu ya tangannya ya, kita susutin dulu aja airnya. Kita masak sampai airnya susut. Boleh pakai api kecil ataupun api gede, terserah kalian itu. Ini jangan lupa sesekali sambil diaduk ya, biar bawahnya tuh nggak gosong. Ini kalau udah seperti ini boleh banget sih langsung ditambahin minyak ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udah susut banyak banget airnya. Minyaknya kira-kira aja, jangan terlalu banyak. Kalau menurut kalian kurang ya boleh ditambahin. Pokoknya ini kita masak aja sampai bau langunya itu hilang. Ini walaupun udah kita masak sampai airnya susut, itu bau langunya tuh masih berasa banget gitu loh teman-teman. Jadi kita masak aja terus, pokoknya sampai dia tuh ngeluarin aroma wangi. Kalau menurut kalian aromanya udah wangi, itu berarti tandanya udah ini ya, udah siap kita tambahin air. Ini di sini untuk airnya yang aku pakai itu kurang lebih 1,5 liter ya. Ini yang pertama aku masukin dulu 1 liter. Jadi emang airnya agak banyak teman-teman. Setelah itu ini aku tambahin lagi 1,5 liter. Pokoknya ini total airnya aku pakai 1,5 liter. Dan di sini juga aku udah siapin saus sambal ABC, bisa pakai merek lain, tapi kalau kalian pengen rasanya sama seperti aku, bisa pakai bener-bener persis seperti aku. Lanjut, di sini aku ada saus tomat. Ini untuk saus tomatnya aku pakai Del Monte. Ini sebenarnya kalau kalian pengen lebih hemat bisa pakai merek lain. Cuman karena aku adanya Del Monte, jadi aku pakai Del Monte aja ya. Ini tuh saus tomat terenak sih menurut aku suka banget. Ini untuk takaran saus tomatnya kurang lebih aku pakai 5 sendok makan seperti ini ya. Kalau kalian gak mau ribet bisa pakai 1 bungkus yang kecil. Tadi kan aku pakai saus sambal ya yang ABC, jadi takarannya bisa pakai yang itu aja ya teman-teman ya. Jadi 1 bungkus saus sambal, 1 bungkus saus tomat. Tapi kalau kalian pengen persis bisa pakai resep aku, pakai saus Del Monte ini ya. Tapi kalau pengen lebih hemat ya itu tadi saran dari aku.
Lanjut aku bakalan tambahin perasa. Di sini aku ada setengah sendok makan garam, bisa dikurangin atau dilebihin ya, sesuai selera aja. Terus di sini aku ada 1 bungkus Royco. Ini bisa dikoreksi rasa lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen rasanya lebih pekat, bisa ditambahin garam lebih banyak. Karena menurut aku ini tuh rasanya kayak kurang gitu loh teman-teman. Jadi aku bakalan tambahin garam lagi ya, kurang lebih setengah sendok makan. Pokoknya untuk perasanya dirasa-rasain aja lah teman-teman. Jangan sampai gak ada rasanya. Kalau menurut aku ini tadi kayak kurang rasa gitu loh. Jadi aku tambahin garam. Jangan takut nambahin garam ya. Terus di sini aku ada 1 sendok makan tepung maizena. Ini sebelum airnya panas aku bakalan larutin dulu ya maizenanya biar dia tuh nggak ngegumpal. Kalau dia pakai air panas dia tuh nanti ngegumpal gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa ngelarutin maizenanya tuh pakai air dingin atau air biasa aja. Cuman karena aku pengen pakai air ini jadi aku larutinya pas dia masih dingin. Kalau udah mendidih, ini kan udah mau mendidih ya teman-teman ya. Kita langsung aja masukin baksonya ini, cikua, sosis dan odengnya. Untuk maizenanya aku masukinnya nanti kalau dia rasanya udah pas. Tuh ini dia odengnya udah aku siapin seperti ini. Jadi langsung aja kita masukin. Kalau bisa jangan sampai tenggelam ya tusuknya, biar nanti kita ambilnya lebih gampang lagi. Kita tunggu sampai dia mendidih. Ini biar cepet aku tutup seperti ini ya teman-teman ya. Ini tuh rasanya mirip banget seperti yang dijual di pasar malam gitu loh teman-teman. Aku sering banget jalan-jalan di pasar malam dan kalau beli ini tuh rasanya persis banget. Kalau udah mendidih, kita bisa langsung aja tambahin larutan maizena yang udah kita siapin tadi ya. Soalnya kalau nggak ditambahin larutan maizena, dia tuh encer banget. Jadi kalau udah ditambahin larutan maizena, kita langsung aja aduk-aduk sampai dia tuh merata. Kalau udah merata, nanti sausnya tuh agak kental gitu loh teman-teman. Jadi nggak terlalu kental-kental banget, tapi ya lumayan lah ya daripada kuahnya tuh kayak encer banget gitu. Pokoknya ini tuh enak banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini dia hasilnya setelah aku dinginin. Sebenarnya nggak terlalu dingin banget, daripada aku sajiin di atas kompor mending di sini aja ya. Jadi di sini aku bakalan per porsinya tuh 1 tusuk odeng dan secukupnya cikwa. Sebenarnya seharusnya dihitung ya teman-teman ya, tapi aku tuh lupa teman-teman. Seharusnya ini cikwanya tuh cukup buat 20 cup gitu. Pokoknya kalau kalian mau nyobain ini terus dijual, untuk satu resep ini tuh jadinya 20 porsi, bisa banget dijual harga 5-7 ribu. Kalau kalian mau ditakar-takar juga boleh. Kalau kalian nanya ini tuh cupnya aku pakai cup ukuran berapa, aku pakai cup ukuran 200 ya. Tuh ini 1 tusuk odeng. Terus bisa langsung aja kita tambahin cikua. Sebenarnya bisa pakai 10 piece cikua sih, kayak gini. Terus ditambahin sosis. Aku lupa teman-teman, bener-bener lupa ngitung. Seharusnya dihitung sih biar kita tahu per porsi isinya berapa. Tapi kalau kalian mau recook seperti ini, seperti yang aku omongin ya, dihitung-hitung aja dulu teman-teman biar kita nggak rugi. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin cup. Ini tuh hasilnya bener-bener super banyak banget. Modalnya cuma 41 ribuan aja. Untuk semua rekomendasi harga produk kalian bisa langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan tulisin lengkap di situ. Dan ini dia hasilnya setelah aku sajikan ya. Aku bakalan cobain. Ini tuh karena saking penuhnya odengnya tuh sampai copot teman-teman. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget dan rasanya mirip banget seperti yang aku beli di luaran. Ini tuh kalau beli bisa 20 ribu teman-teman. Aku kadang kaget, padahal cuman kayak gini doang kok harganya mahal ya. Ternyata setelah dimasak sendiri di rumah, ini tuh modalnya murah meriah banget. Buat teman-teman yang udah recook ini, kalian bisa langsung aja tag aku di Instagram. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku.